Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Babul maf'uli min ajlihi wa huwa al-ismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahwa qaulika qama zaidun ijlalan li amrin aqasatuka ibtigha'a ma'rufika. Baik, babul maf'uli min ajlih, tema tentang maf'ul min ajlih. Kalau kita kaitkan dengan grammar bahasa Indonesia, dapat dimaknai maf'ul min ajlih itu dengan keterangan sebab. Wa huwal ismul mansubu. Nah, sekarang kita lihat definisi ilmu nahwu menurut pandangan ulama nahwu. Wa huwa maf'ul min ajlih, al ismu yang pertama dia isim bukan fi'il, bukan huruf. Jadi maf'ul min ajlih itu mesti isim, bukan fi'il, bukan huruf. Al mansubu i'rabnya nasab. I'rabnya nasab, bukan rafa, bukan khafat. Alladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Fungsinya apa? Kenapa? Karena isim mansub banyak. Maf'ul bih isim mansub, dzaraf makan isim mansub, maf'ul ma'ah nanti ada setelah ini juga isim mansub. Jadi yang membedakan itu di poin kriteria yang nomor 3. Fungsinya apa? Bermakna apa? Dimunculkan dalam sebuah kalam itu bayanan sebagai penjelas. Penjelas apa? Lisababi wuqu'il fi'li, motif terjadinya suatu perbuatan, alasan terjadinya suatu tindakan, penyebab terjadinya suatu pekerjaan. Nahwa qaulika, contohnya seperti ucapanmu qama zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Ijlalan, karena menghormati. Menghormati siapa? Menghormati Ammar. Jadi ijlalan di situ adalah maf'ul min ajlih. Dia merupakan alasan penyebab berdirinya Zaid. Aqasatuka ibtigha'a ma'rufik. Aku berkunjung ke rumahmu, aku bersilaturahim ke rumahmu. Apa tujuan, motif, penyebab, alasan? Ibtigha'a, karena mengharap, ma'rufika, bantuanmu atau kebaikanmu. Artinya dia datang silaturahim ke rumahnya, ke rumahmu itu niat minta tolong. Ada mengharap ingin mendapat pertolongan atau mendapat bantuan. Ibtigha'a di situ adalah maf'ul min ajlih. Kenapa? Karena ibtigha'a di situ menjadi motif, menjadi sebab datangnya atau berkunjungnya aku ke rumahmu. Baik, kita lihat tulisan keterangan yang berwarna merah, maf'ul li ajlih. Apabila kita ingin mengidentifikasi bahwa suatu kalimat itu adalah maf'ul li ajlih, maka kita lihat definisinya. Dari definisi yang terdapat dalam kitab Matan Jurumiyah, ada 3 definisi, ada 3 poin yang perlu dipenuhi ketika kita ingin mengatakan bahwa itu kalimat tersebut i'rabnya adalah maf'ul li ajlih. Poin yang pertama, isim. Dia isim, bukan fi'il, bukan huruf. Jadi nanti berlaku kaidah tentang isim. Apa itu isim? Apa itu ciri-ciri isim? Maka berlaku dalam penerapan untuk mengatakan bahwa kalimat ini i'rabnya adalah maf'ul li ajlih. Dan itu sudah ya ketika kita di awal-awal mula belajar kitab Matan Jurumiyah. Apa itu isim? Apa ciri-ciri isim? Nanti bisa dirujuk kembali ke pelajaran awal. Dan isim tersebut berbentuk masdar. Masdar itu adalah tasrifan, urutan tasrif yang ketiga. Ketika kita mengucapkan tasrif istilahi. Misalnya doroba yadribu dorban. Nah, dorban di situ adalah bentuk masdar. Fariha yafrahu farhan. Farhan di situ adalah bentuk masdar.
Jalasa yajlisu julusan. Julusan di situ adalah bentuk masdar. Tasrif istilahi urutan nomor 3. Jadi maf'ul li ajlih itu mesti isimnya bentuk masdar. Jadi isim, bukan fi'il, bukan huruf. Yang kedua, poin yang kedua mansub. I'rabnya nasab. Lihat kembali di antara tanda-tanda i'rab nasab adalah harokat fathah. Alamat asal. Sababu, poin yang ketiga, sababu wuqu'il fi'li. Motif terjadinya suatu perbuatan, alasan terjadinya suatu tindakan, penyebab terjadinya suatu pekerjaan. Jadi harus ada makna sababu wuqu'il fi'li. Kalau hanya isim mansub saja maka akan muncul ishtibah. Ishtibah itu kesamaran. Kenapa? Bisa saja orang nanti identifikasi itu i'rabnya bukan maf'ul li ajlih. Kenapa? Karena isim mansub banyak. Maf'ul bih isim mansub. Maf'ul mutlaq isim mansub. Maf'ul fih atau dzaraf itu isim mansub. Yang membedakan itu yang poin nomor 3, sababu wuqu'il fi'li. Ada motif di situ. Motif terjadinya suatu perbuatan, ada alasan, ada sebab. Itu yang menjadi perbedaan dengan isim-isim mansub yang sebelumnya. Baik, sekarang kita lihat contoh. Qama Zaidun ijlalan li Amrin. Zaid berdiri karena menghormati Amr. Qama fi'il, Zaid fa'il, ijlalan maf'ul li ajlih. Li Amrin li harful jar. Amrin isim majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Kenapa Zaid jadi berdiri? Ijlalan, karena menghormati. Jadi menghormati itu, ijlalan itu menjadi motif, menjadi penyebab, menjadi sebab, menjadi alasan berdirinya Zaid. Maf'ul li ajli. Coba kita telaah satu persatu. Sesuai enggak dengan 3 poin yang terdapat dalam definisi yang tertera dalam kitab Matan Jurumiyah? Ijlalan di situ kita mengatakan bahwa itu adalah maf'ul li ajli. Sekarang kalau kita ingin mengatakan maf'ul li ajli, cocok enggak dengan definisi yang tertera menurut yang mana definisi tersebut telah dirumuskan oleh ulama-ulama nahwu? Kalau kita ingin mengatakan maf'ul li ajlih, syarat atau poin pertamanya dia harus isim. Ijlalan di situ isim atau bukan? Oh, isim. Dari mana tahu? Harokat tanwin yang ada di huruf lam pada kalimat ijlalan. Di antara ciri isim itu bisa dimasuki tanwin, yaitu an, in, un. Nah, di situ ijlalan. Maka dapat dipastikan bahwa itu adalah isim. Dan isim itu pun harus berbentuk masdar. Ijlalan kita kaitkan dalam ilmu sharaf. Ternyata ijlalan ini adalah asal katanya, asal kata fi'il madhinya adalah ajalla yujillu ijlalan. Ajalla fi'il madhi, yujillu fi'il mudhari', ijlalan masdar. Tasrifan nomor 3 dalam tasrif istilahi. Itu nanti ketika kita membahas ilmu sharaf. Jadi pas ya, isimnya bentuk masdar, ijlalan itu bentuk masdar daripada fi'il ajalla yujillu ijlalan. Yang kedua, i'rabnya mesti nasab mansub. Kita lihat. Salah satu tanda alamat i'rab nasab itu adalah harokat fathah, termasuk fathatani. Jadi termasuk fathatani. Maka poin yang kedua juga sudah terpenuhi. Poin yang pertama isim, dia isim. Dari mana taunya? Karena berharokat tanwin dan dia bentuk masdar. Dari mana taunya? Kita kaitkan dengan ilmu sharaf. Ternyata ijlalan di situ adalah tasrifan nomor 3 terhadap fi'il ajalla yujillu ijlalan. Dan dia nasab. Tanda i'rab nasabnya adalah fathah. 2 poin sudah terpenuhi. Yang ketiga, sababu wuqu'il fi'li. Ketika melihat maknanya, ada makna motif terjadinya suatu tindakan. Ada sebab terjadinya suatu pekerjaan.
ada alasan terjadinya suatu pekerjaan atau perbuatan. Oh, ternyata kita maknai ijlalan di sini adalah maknanya menghormati. Oh, berarti kita kaitkan dengan fi'il sebelumnya. Kata kerja sebelumnya, koma, berdiri. Oh, ternyata Zaid itu berdiri, motifnya, alasannya, sebabnya ijlalan, karena menghormati siapa? Menghormati si Amr. Maka pas, sudah cocok ya, sudah tepat untuk dikatakan maf'ul li ajli. Kenapa? Karena sudah memenuhi 3 poin di atas. Sesuai definisi yang telah diungkapkan oleh pengarang kitab Matan Jurumiyah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Aku berkunjung bersilaturahmi ke rumahmu ibtigha'a ma'rufik. Karena mengharap kebaikanmu, karena ingin minta tolong, minta bantu. Qasadtuka, qasada di situ itu fa'il. Tu di situ fa'il. Ka di situ maf'ul bih. Ada fa'il, ada perbuatan, ada fa'il, ada pelaku, ada objek. Jadi aku berkunjung, akunya fa'il, subjek, ka-nya ke rumahmu, ke tempatmu, mu-nya itu adalah maf'ul bih, objek. Berkunjung kemana? Ke rumahmu, ke tempatmu. Ibtigha'a itu maf'ul li ajli. Alasan kamu berkunjung, motif kamu berkunjung, penyebab kamu berkunjung ke tempatku apa? Ibtigha'a. Karena mengharap apa? Ma'rufika, kebaikanmu. Jadi ibtigha'a di situ maf'ul li ajli, wa huwa mudhaf. Dan dia adalah mudhaf. Ma'rufi mudhaf ila, mudhaf ilaih. Sekaligus dia juga menjadi mudhaf. Mudhaf kepada siapa? Ka di situ dhamir mudhaf ila, mudhaf ilaih. Jadi nanti ada masuk dalam pembahasan babu makhfudatil asma. Namanya babul idofah. Babul idofah itu kalau kita kaitkan dengan grammar bahasa Indonesia adalah kata majmuk. 2 kata yang dihimpun menjadi satu sehingga memunculkan makna tertentu. Contohnya anak 1 kata, 1 kalimat. Udin 1 kata, 1 kalimat. Ketika digabung anak udin, maka muncullah makna tertentu. Artinya ketika kita menggabung 2 kata tersebut, anak dan si udin, maka lawan bicara akan memahami makna tertentu. Yang dimaksud di situ adalah anak udin yang ada di sana. Artinya sudah khitabnya sudah jelas. Kalau anak saja, maka lawan bicara akan memaham, misalnya anak, maka orang lawan bicara akan memaham, bisa saja anak si Mahmud, anak si Bakar, anak si Ali. Akan tetapi ketika diidofahkan, disandarkan kepada anak udin, maka lawan bicara memahami maksud dari tujuan mutakallim, tujuan pembicara tertentu kepada anak udin saja, bukan anak-anak yang lain, bukan anak Bakar, bukan anak Mahmud, bukan anak Zaid. Jadi 2 kata yang dihimpun menjadi satu sehingga memunculkan makna tertentu. Itu kata majmuk atau babul idofah. Dan ternyata idofah ini juga termasuk salah satu dari tanda isim. Kenapa? Karena yang mau dibuat menjadi kata majmuk itu juzuk-juzuknya adalah terdiri dari juzuk isim plus isim. Isim plus isim itu nanti masuk dalam pembahasan babul idofah terkait babu makhfudatil asma, isim-isim yang khafat. Jadi ketika kita membahas babul idofah berarti masuk dalam kategori isim-isim yang khafat. Jadi ibtigha'a di situ mudhaf, dia maf'ul min ajli plus mudhaf, ma'rufi di situ mudhaf ilaih plus mudhaf, ka di situ mudhaf ila, mudhaf ilaih. Jadi salah satu tanda ciri-ciri isim adalah idofah. Kenapa? Karena idofah itu mesti
terbentuk dari isim plus isim. Makanya ibtigoa di situ alamat isimnya adalah idofah. Idofah atau kata majmuk. Jadi sekarang coba kita telaah. Apabila kita ingin mengatakan bahwa i'rab daripada ibtigoa itu adalah maf'ul li ajlih, nah kita cocokkan dengan definisi maf'ul li ajlih yang sudah dirumuskan oleh ulama nahwu. Yang pertama, maf'ul li ajlih itu harus isim. Kita lihat ibtigoa. Ibtigoa isim atau bukan? Isim. Ciri isimnya apa? Oh, idofah tadi. Nah, idofah. Terus dia mesti bentuk masdar. Oh, ibtigoa itu setelah kita pelajari dalam ilmu shorab, ternyata dia adalah tasrifan urutan nomor 3 daripada fi'il ibtago yabtagi. Ibtago yabtagi ibtigoan. Berarti sudah tepat, poin yang pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Ibtigoa itu harokatnya a, bukan u, bukan i. Yang mana salah satu tanda i'rab nasab adalah fathah. Berarti sudah terpenuhi poin yang nomor 2. Sekarang sababu wuqu'il fi'li, penyebab terjadinya suatu perbuatan. Ibtigoa itu ketika kita maknai, ternyata ibtigoa itu adalah mengharap. Ternyata mengharap itu apabila dikaitkan dengan fi'il kata kerja sebelumnya, qasattuka ibtigoa, aku berkunjung ke tempatmu. Apa motivasimu? Apa motifmu? Ibtigoa, karena mengharap. Jadi mengharap di situ menjadi alasan, menjadi sebab, menjadi motif tindakan berkunjung, tindakan bersilaturahim ke tempatmu. Jadi 3 poin penting ketika ingin mengatakan bahwa itu adalah maf'ul li ajlih sudah terpenuhi. Baik, kita lihat keterangan yang di sampingnya. Dalam kitab Matan Jurumiyah itu tertera 3 poin saja. Sedangkan di dalam kitab-kitab yang lain ternyata ada beberapa syarat lain, beberapa poin-poin lain sehingga baru bisa dikatakan maf'ul li ajlih, yaitu af'alul qulub. Jadi apabila ingin mengatakan bahwa itu adalah maf'ul li ajlih, maka makna daripada maf'ul li ajlih, perbuatan daripada maf'ul li ajlih itu mesti perbuatan hati. Ijlalan, menghormati. Menghormati itu perbuatan hati, bukan perbuatan panca indera. Ibtigoa, mengharap itu adalah perbuatan hati, bukan perbuatan panca indera. Itu di antara syarat-syarat tambahan. Yang kedua, al-fi'lani fi waqtin wahidin. Dua perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Contohnya qoma dan ijlalan, qasoda dengan ibtigoa. Kan di situ ada 2 perbuatan. Satu perbuatan panca indera, yang satunya lagi perbuatan hati. Nah, antara perbuatan panca indera dan perbuatan hati ini harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Artinya ketika berdiri memang ada motif di situ menghormati. Berdiri dan motif menghormati ini dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Syarat selanjutnya al-fi'lani liwahidin. Jadi 2 pekerjaan tersebut, pekerjaan panca indera dan pekerjaan hati itu dilakukan oleh lifa'ilin wahidin, oleh satu pelaku. Jadi pelakunya satu. Jadi yang melakukan qoma dan melakukan ijlalan itu Zaid, satu orang saja yang melakukan 2 perbuatan tersebut. Yang melakukan qasattu dan melakukan ibtigoa itu satu orang saja, yaitu saya yang melakukan berkunjung, saya yang berharap, saya Zaid yang berdiri, Zaid yang menghormati. Jadi fa'ilnya, pelakunya, subjeknya satu saja. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.